Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Geni Angkara Murka. Terbukanya gerbang Setra Geni, pembalasan Geni Angkara Murka. Ia menyiapkan ketapel lintang rogo. Kamu itu ada skebel. Reneo, aku gak takut. Ia melempar serangkaian peluru batu, ledakan demi ledakan menggelegar, menerangi kegelapan di antara kepulauan asap dan debu. Ban Ireng berjalan perlahan ke arah Reza, tidak sedikit pun terganggu oleh serangan-serangan itu. Dia menerima semua ledakan seperti sedang berjalan menembus hujan gerimis. Reza mundur satu langkah, dua langkah. Saat jaraknya tinggal sejengkal, tangan Ban Ireng mencengkeram leher Reza dengan kuat. Apa kau ingin mengantarkan nyawamu padaku? Reza terangkat dari tanah, napasnya tercekat, tangannya meronta menendang-nendang, tapi kekuatan itu tidak bisa diimbangi. Ban Ireng mencengkeram kepala Reza, mengangkatnya tinggi, siap menghantamkannya ke tanah. Kuhancurkan kepalamu. Dan di saat itulah udara bergetar. Suara berat seperti raungan petir yang menumbuk gua terdalam mengguncang seluruh halaman candi. Sebuah gada emas menghantam kepala Ban Ireng dari arah samping. Tubuhnya terhempas seperti pohon lapuk ditumbangkan angin. Reza jatuh terduduk, terbatuk, matanya masih buram. Sosok yang menghantam Ban Ireng berdiri tegak, tinggi dan gondrong, rambutnya terurai ke belakang. Matanya menyala seperti bara. Gada perak keemasan tergenggam di tangan kanannya. Jagasura. Kuncoro tampak berbeda, energi yang menguat dari tubuhnya berbeda dengan saat dirasuki Jawoto. Ini lebih kuat, lebih liar. Jagasura meraung, suaranya menembus setiap celah dinding candi, menggema sampai ke langit kelam Setra Geni. Suara itu bukan hanya raungan biasa. Ia mengandung perintah, dan perintah itu segera dijawab. Dari balik kabut dan pepohonan yang menghitam di kejauhan, terdengar suara detak kaki kecil. Ratusan monyet-monyet berpakaian prajurit kerajaan Jawa berlarian ke arah halaman candi. Mereka membawa tombak, pedang, gada, dan senjata-senjata kecil lainnya. Dalam hitungan detik, halaman candi yang tadinya hanya penuh asap dan api kini berubah menjadi medan perang antara setan-setan api dan pasukan siluman dan bangsa kera. Pasukan Kerawana Murka. Di sudut pelataran candi, Satria bergerak lincah, kakinya menyentuh tanah nyaris tanpa suara. Tubuhnya meliuk seperti ular yang sedang mengintai mangsanya. Tatapannya tertuju pada satu sosok yang sedang memperhatikan pertarungan, Ki Rudra. Dengan satu hentakan ringan dari pijakan batu yang terkupas, Satria melayang dan menghantam Ki Rudra tanpa banyak basa-basi. Dalang tua itu sempat tersentak, namun masih cukup sigap untuk menangkis serangan dengan kedua tangannya. Kakinya bergeser ke belakang beberapa langkah, tubuhnya sedikit terhuyung, namun ia tetap berdiri tegak dengan senyum sinis yang dipaksakan. Berani sekali kau menyerangku dari belakang, desisnya seraya mengusap lengannya yang sempat terkena hantaman. Ini bukan pertunjukan wayang dalang. Di medan perang tidak ada panggung,
Tidak ada aba-aba, kau harus siap setiap saat. Ki Rudra mendengus, napasnya memburu karena menahan kesal. Bocah kemarin sore hendak mengajariku tentang peperangan. Aku sudah hidup lebih dari 2 generasi. Puluhan lakon hidup sudah kulalui. Jangan berlagak tahu segalanya. Aku tidak sedang mengajarkan. Aku hanya mengingatkan. Barangkali usia panjangmu itu justru membuatmu lupa bagaimana rasanya bertarung sungguhan. Kata-kata itu seperti bara dilempar ke minyak. Ki Rudra mengeram, lalu melompat memberi tendangan ke arah Satria. Namun dengan satu gerakan kecil tubuh Satria menghindar dan langsung membalas serangan. Sebuah hantaman telapak tangan mengenai dada Ki Rudra. Lelaki tua itu mundur, kakinya sedikit oleng, bibirnya menyeringai tertahan. Ia sadar Satria tidak main-main. Gaya bertarungnya terlalu tenang untuk pemuda seusianya. Gerakannya seperti air, namun menghantam seperti angin yang tidak terlihat. Ki Rudra mencoba menebas udara dengan pukulan, tapi Satria sudah lenyap dari titik itu, lalu kembali muncul dari samping dengan serangan cepat lainnya. Sudah kuduga, kau bukan petarung. Kekuasaanmu hanya terletak pada wayang-wayangmu itu. Ki Rudra mundur 2 langkah. Wajahnya kini pucat tertahan amarah. Ia tahu ia tidak bisa menang dalam pertarungan jarak dekat. Kekuatan fisiknya tidak sehebat kekuatan magisnya, dan kini pemuda di depannya seolah tahu titik lemah itu dan sengaja menekannya. Aku memang bukan ahli bela diri, tapi jangan pernah meremehkan akhir cerita yang bisa ditentukan oleh seorang dalang. Kedua tangannya terangkat ke langit. Mantra mulai ia ucapkan. Dari balik balutan bajunya yang kusam, sebuah wajah muncul. Kulitnya kehijauan, panjang dan bersisik, dengan ornamen emas di sekujur punggungnya. Matanya terbuat dari titik-titik tinta perak yang menyala saat terkena cahaya api setra geni. Ki Rudra menggenggamnya sejenak, lalu memasukkannya ke tanah. Suara mantra kembali bergaung, kali ini lirih namun tegas, seperti gumaman dari dalam perut bumi. Sasmitoning sukmo, jumeneng ing jempol dalang. Kawurian saka lakon aku, lelakon ing wayang dados rasa kang urip. Bahaya wayang dados rupa, anggadhahi nyawa nalika samya gumelar. Antap buka rupa wisesa. Tanah bergetar, kabut tipis bergulung, membentuk pusaran di tengah pelataran. Dari dasar pusaran itu muncul desisan berat, seperti suara ular raksasa yang terbangun dari tidur ribuan tahun. Lalu muncul kepala besar dengan sisik mengkilap bagi giok hijau, dihiasi hiasan emas melingkar di leher dan mahkota di atas kepala panjangnya. Matanya menyala merah, tubuhnya melingkar panjang, kuat dan berotot. Antaboga telah muncul, ular legendaris dari bawah tanah dalam kisah pewayangan. Kini hadir bukan sebagai cerita, tapi kenyataannya menjulang tinggi dan mengancam. Satria melangkah mundur 1 jengkal, napasnya ditahan. Sosok itu bukan sekedar besar, namun aura yang menyelimutinya membuat tanah di sekitarnya seperti mati. Ki Rudra berdiri di atas kepala naga itu dengan tangan terbuka. Inilah wayang terakhirku, penentu akhir lakon Antaboga. Habisi dia. Satria belum sempat bergerak, mulut Antaboga terbuka lebar, dan semburan racun kehijauan melesat deras dari kerongkongannya. Begitu menyentuh tanah, racun itu melelehkan batu seperti lilin dalam api. Kabut tebal terbentuk, menyebar bau busuk dan aroma belerang. Kalau sampai kena semburan itu, bisa-bisa aku tinggal kerangka. Satria melompat ke samping, menyentuh dinding reruntuhan candi dan kembali memantul turun. Tapi Antaboga terlalu cepat untuk tubuh sebesar itu. Gerakannya lincah, kepalanya menukik dan ekornya menyapu, tidak banyak ruang untuk berlindung. Kau pikir bisa terus menghindar darinya? Suara Ki Rudra bergema dari ketinggian.
Satria berusaha membaca gerakannya, tapi pada satu hentakan Antaboga bergerak terlalu cepat. Ekornya melesat seperti cambuk baja menghantam tubuh Satria telak. Tubuhnya terpental membentur reruntuhan batu di sisi barat pelataran. Debu dan pecahan batu berterbangan. Dalam kesakitan, Satria masih sempat menoleh ke atas. Ia melihat Ki Rudra berdiri di atas kepala naga itu, tertawa puas. Itulah akibatnya jika meremehkan sang dalang yang menentukan ceritanya. Ia yakin tubuh Satria sudah hancur tertimpa reruntuhan pilar setelah hantaman ekor ular raksasanya. Sekarang tinggal mengurus pengganggu lainnya, ucap Ki Rudra. Tatapannya berpindah ke arah medan lain, berniat memusatkan serangan pada kelompok yang lain. Tapi sebelum sempat menggerakkan jari-jarinya, suara batu yang runtuh kembali terdengar. Dari tumpukan puing dan debu, Satria berdiri, wajahnya penuh luka lebam. Darah mengalir dari pelipisnya. Kau pikir ini sudah berakhir? Dengan gerakan pelan namun pasti ia mengeluarkan keris Cakramanggala. Tangannya menangkupkan keris itu di dada, melafalkan mantra pelan namun mantap. Dari bilah keris, cahaya putih menyala membentuk pusaran asap yang memanjang ke udara. Dalam sekejap asap itu berubah menjadi tubuh ular raksasa. Putih bersih dengan sorot mata lembut dan angkuh. Sisiknya berkilau seperti mutiara, dihiasi aksesoris emas yang menggelantung di sekitar leher dan dadanya. Itu adalah Cakramanggala, ingon yang bersemayam di kerisnya. Ia telah muncul dalam wujud sempurnanya. Cakramanggala, maaf aku terpaksa memanggil wujud aslimu. Aku tahu kau tidak akan memanggilku apabila tidak merasa kesulitan. Balas Cakramanggala seraya menundukkan kepalanya. Satria menyentuh kepalanya yang menunduk, lalu melangkah menaiki tubuh ular itu tanpa ragu. Di atas kepala sang ingon, ia berdiri, tubuhnya kokoh meski luka masih membekas. Ki Rudra menatap lebar, napasnya tercekat. Makhluk itu, kau, apa mungkin kau sang pamomong Jagatingon? Ternyata aku cukup terkenal juga ya. Aku tak menyangka akan melihatmu di sini. Ya, ini adalah takdirku untuk mengubah alur cerita yang sudah dibuat sang dalang. Ki Rudra menggertakkan gigi, lalu mengayunkan tangannya. Seketika Antaboga berdesis, membuka mulutnya dan melontarkan semburan racun kehijauan ke arah Satria. Tapi Cakramanggala bergerak lebih cepat. Tubuhnya meliuk di antara reruntuhan candi, menghindari semburan itu dengan mudah. Satria serang dada dalang itu. Inti jiwa setan api itu tertanam di jantungnya. Begitu ya? Baiklah, ayo kita serang. Ular putih itu melesat menuju Ki Rudra, meliuk dengan gesit. Ekor putihnya melibas ke arah kepala Antaboga, menghantam dengan keras hingga ular hijau itu tersentak dan terhuyung. Ki Rudra hampir terjatuh, tangannya mencengkeram mahkota Antaboga dengan panik. Cakramanggala memutar tubuh, lalu menggeliat dan melingkarkan tubuh besarnya ke batang tubuh Antaboga. Menahannya agar tidak bergerak, kepalanya yang besar berbisik pelan ke arah Satria. Sekarang waktunya. Satria menggenggam erat keris Cakramanggala. Cahaya putih dari bilah keris itu semakin terang, menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia melompat, melonjak dari kepala sang ingon, melewati kepala Antaboga yang masih meraung tertahan. Ki Rudra sadar dirinya dalam bahaya. Ia mencoba melompat dari punggung Antaboga ke arah atap reruntuhan candi. Jangan harap bisa lari dariku. Belum sempat kaki dalang itu menjejak, tubuh Satria telah lebih dulu menyusul. Dalam lompatan di udara, keris Cakramanggala menembus dada Ki Rudra. Suara logam menyayat diikuti sorotan cahaya dari luka yang tercipta. Tubuh Ki Rudra terpental menabrak pilar candi yang setengah runtuh. Dari dadanya sinar putih menyembur, dan dari sinar itu tiba-tiba api merah keluar, membakar tubuhnya tanpa ampun. Panas, tolong aku.
Jeritan Ki Rudra menggema memecah udara. Tangannya menggapai-gapai mencoba memadamkan kobaran api yang mulai melahap tubuhnya. Tapi api itu bukan api biasa, itu adalah api Sengkolo Geni. Kekuatan terkutuk yang ditanamkan sebagai segel dalam tubuhnya. Dan ketika tubuhnya terluka pada bagian itu, segel itu pecah membebaskan api yang menelan segalanya. Tidak, aku belum selesai. Lakon ini belum selesai. Teriaknya sebelum akhirnya tubuhnya luruh menjadi arang, lalu hangus menjadi abu. Tak lama setelah itu terdengar suara ledakan halus. Suara itu bukan dari serangan, melainkan dari tubuh wayang-wayang rupa yang ia ciptakan. Dasamuko yang tengah bertarung dengan Jolo Gandru mendadak berhenti. Tubuhnya goyah lalu berubah menjadi lembaran wayang kulit. Tertiup angin dan hancur terbakar. Namanya semula bertarung melawan Jawoto ikut menghilang sama seperti Dasamuko. Sementara Kolong Serenggi yang sudah tercabik oleh Andanu runtuh tidak berbentuk, hanya menyisakan sobekan kulit dan arang pekat. Satria mendarat pelan, tubuhnya sedikit gemetar namun tetap berdiri. Ia menatap abu di depan kakinya, sisa dari seorang dalang gila yang menjadikan kesenian sebagai alat pembantaian. Cakra Manggala melingkarkan tubuhnya menyentuh kepala Satria dengan lembut. Lakon ini sudah selesai, gumam Satria lirih, namun ia tahu lakon sebenarnya belum berakhir. Masih ada 3 jiwa tersisa, masih ada sang lakon utama yang menunggu di jantung candi. Di tempat yang berbeda, amarah sedang membara setelah Jagasura yang berada di tubuh Kuncoro menghantam keras kepala Emban Ireng dengan gadanya. Kera-kera Laswana murka, kalian benar-benar membuatku kesal, ujar Emban Ireng yang tertunduk marah. Tubuh Emban Ireng tampak membengkak, urat-uratnya menonjol seperti akar tua yang menyembul dari tanah. Tanduk di dahinya berubah merah menyala, membentuk 2 lengkungan tajam yang menandakan amarah telah mencapai puncaknya. Nafasnya memburu, mengeluarkan desisan api dari sela-sela giginya yang menghitam. Bola matanya berpendar merah dan tiap hentakan kakinya menciptakan getar halus di pelataran candi yang sudah penuh dengan retakan. Kupastikan kalian menerima siksaan nyata dari perbuatan kalian. Suaranya menggema seperti petir di antara bebatuan kuno. Reza dan Kuncoro berdiri tak jauh darinya, keduanya masih terlihat rengah. Jagasura yang menguasai tubuh Kuncoro perlahan maju, wajahnya menegang, sorot matanya berubah tajam seperti pemimpin medan perang. Kau bersiap seperti dirimu yang tertindas. Seharusnya aku yang mengatakan itu setelah kau menghancurkan tempat tinggal Emban Ireng, ujar Jagasura menunjuk Emban Ireng dengan gada miliknya. Suara langkah berdebam mendekat dari arah belakang. Reza menoleh. Jawoto dengan tatapan tajam tertuju pada Emban Ireng mendekat setelah menahan hanaman dari wayang rupa Ki Rudra. Jawoto! Kera hitam itu berdiri di samping Reza. Ia menatapnya seraya memberi sebuah isyarat. Reza terlihat kebingungan mencoba memahami maksud isyarat dari Jawoto yang berdiri tak jauh darinya. Monyet siluman hitam besar itu menoleh, menatap Reza sejenak, lalu menunjuk dirinya sendiri beberapa kali. Reza mengerenyit. Apa toh? Apa maksudmu? Reza bingung, tapi Jawoto hanya meraung pelan, lalu tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam pekat, melesat secepat kilat menembus tubuh Reza. Tiba-tiba tubuh Reza terhentak, kedua matanya menyala kekuningan. Tubuhnya membungkuk seperti seekor kera. Tangan dan kakinya menyentuh tanah, tubuhnya bergerak ringan dan lentur. Ia melompat-lompat kecil di tempat lalu menatap Kuncoro yang kini sudah dikuasai Jagasura. Keduanya saling berpandangan dan dalam sekejap mereka sudah bukan Reza dan Kuncoro yang tadi. Jiwa kera Panglima Wana Murka telah merasuk dalam tubuh mereka. Jagasura menoleh ke arah saudaranya yang kini berada di tubuh Reza, lalu dengan tenang melemparkan sebuah gada hitam ke arahnya. Titipan dari Prabu Wanara. Reza atau lebih tepatnya Jawoto yang ada dalam tubuhnya menangkapnya dengan satu tangan.
Gada itu besar dan berat, namun tidak sedikit pun membuat tangannya bergetar. Ia menyeringai mengangkat senjata itu tinggi ke udara lalu menghentakkannya ke tanah hingga menciptakan getaran yang memecah batu di sekitarnya. Sudah lama aku tidak memegang ini. Prabu Wanara pasti kecewa karena aku terlalu lama meninggalkannya. Dia tidak marah. Justru dia menitipkannya padaku untuk dikembalikan padamu untuk membalas makhluk yang sudah berani mengusik Kera Alas Warna Murka. Mereka berdua berdiri sejajar, dua saudara panglima keras dari Alas Warna Murka. Panglima perang Kera Alas Warna Murka. Kalian pikir dengan bersatunya kalian kembali bisa mengimbangiku? Kekalahan kalian sebelumnya tidak akan menuai hasil yang berbeda. Emban Ireng mengaum kesal. Yang mengangkat sebuah pilar candi besar dengan satu gerakan melemparkannya ke arah mereka. Pilar itu melayang cepat, memecah udara dan menghantam tempat mereka berdiri sebelumnya. Namun keduanya telah melesat bergerak cepat dari batu ke batu seperti bayangan monyet raksasa yang menyatu dengan gelap malam. Di sisi kanan Jagasura melompat tinggi, mengayunkan gada peraknya. Di sisi kiri Jawata menghantam dengan gada hitam, mengarah ke bagian tubuh yang sama. Dua gada itu menghantam keras, menciptakan gelombang kejut yang menyapu debu dan kerikil ke segala arah. Telapak tangan Emban Ireng menahan kedua senjata itu, urat-uratnya menegang, napasnya berderak. Tapi kekuatan dorongan dari dua saudara kera itu terlalu besar, perlahan-lahan tubuhnya mulai terdorong mundur. Kakinya menggesek tanah, meninggalkan jejak menyeret sepanjang beberapa meter. Emban Ireng meraung keras, mencoba melepaskan tekanan. Namun Jagasura dan Jawata tidaklah mundur. Mereka mendorong lebih kuat bersamaan hingga suara tulang retak terdengar samar. Aku sudah menjaga Candi Watu Ketek selama ratusan tahun, dan kau makhluk terkutuk dari inti api menghancurkan semuanya. Jangan harap kau bisa menumbangkanku. Emban Ireng meraung, melepaskan hantaman kekuatan batin dari tubuhnya. Tapi kedua kera itu melompat bersamaan lalu berguling ke udara dan kembali mendarat dengan gaya yang sama. Satu lutut menyentuh tanah, senjata di tangan kanan mereka mengarah ke depan. Langit di atas mereka semakin pekat. Di kejauhan suara ledakan dan siulan mantra masih terdengar. Tapi di pelataran itu pertarungan dua panglima Wana Murka melawan Emban Ireng telah dimulai. Dari kejauhan angin berhembus tidak biasa, membawa tekanan yang terasa menyesakkan dada. Arlingga menghentikan langkahnya, begitu pula Suko, Juna dan Baseno. Mata mereka terarah ke satu titik di pelataran lain. Di sanalah terlihat dua sosok yang mereka kenal dengan baik. Reza dan Kuncoro, namun kini tampak sangat berbeda. Aura pekat yang menguar dari tubuh keduanya begitu kuat, seolah bukan lagi manusia biasa yang berdiri di sana. Di sekeliling mereka tanah berguncang dan energi mendorong seperti pusaran angin. Mata Arlingga membelalak. Itu Reza dan Kuncoro. Itu bukan kekuatan manusia biasa lagi. Sepertinya Arya sangat keras melatih mereka berdua. Di tempat berbeda, Mahendra dan Aswan baru saja selesai memulihkan diri juga menoleh ke arah yang sama. Cahaya merah dari pertarungan sebelumnya perlahan meredup, tergantikan dengan kilatan-kilatan kekuatan dari sisi lain pelataran. Mahendra tersenyum kecil lalu menepuk bahu Aswan yang juga terpaku menatap mereka berdua. Sepertinya kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan dua orang itu. Aswan mengangguk pelan meski ekspresinya masih terkejut. Aura mereka luar biasa. Suara langkah berdebam membuat mereka mengubah arah. Tampak Jolo Gantur perlahan menghampiri dari sisi kiri. Ia duduk bersila di sebelah Mahendra, kemudian menoleh ke arah Reza dan Kuncoro. Itu dua panglima kera dari Wana Murka. Mereka bukan sekedar petarung. Di masa lalu mereka penjaga perbatasan antara hutan warisan dan tanah manusia.
Tak banyak makhluk yang bisa melawan kekuatan mereka ketika bertarung bersama. Mbah Arya yang masih berhadapan dengan Cakrawirawa hanya menyunggingkan senyum kecil. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya tenang. Dua muridnya telah berkembang jauh melebihi yang ia bayangkan. Satria yang masih sibuk bersama Andanu menahan gelombang serangan setan-setan api mendongak sesaat. Menyaksikan pertarungan dari arah yang lain, ia menyeringai. Orang-orang yang kita temui di sini ternyata benar-benar luar biasa, Andanu. Apa kita harus berteman dengan mereka untuk menyelesaikan tugas kita di Jagat Ingon? Mungkin mereka akan sangat membantu, tapi aku tidak ingin melibatkan mereka dengan Jagat Ingon. Kita punya cerita sendiri. Sementara itu, di titik panas pertarungan, Emban Ireng yang sebelumnya menerima serangan telak dari kedua kera itu kini mengeram rendah. Tanduk merah di kepalanya berdenyut, tubuhnya semakin besar, membengkak hingga setinggi 2 meter lebih. Tangannya mengepal dan dari telapak tangannya yang menghitam sebuah mantra lirih mulai bergema. Suara tanah retak terdengar, lalu dari tubuh Emban Ireng asap hitam membumbung. Dan dari dalam asap itu 5 makhluk buta api muncul. Tubuh mereka menyala seperti bara, mata mereka merah menyala seperti bara neraka. Masing-masing membawa senjata besar dari logam hitam. Ada yang membawa kapak, gada, pedang berukir api. Reza dan Kunsoro atau tepatnya Jawoto dan Jagasura berdiri sejajar. Mereka menatap makhluk-makhluk itu tanpa gentar. Kilatan petir sesekali menyambar dari tanah di sekitar mereka. Jagasura menoleh sedikit ke samping. Suaranya berat namun penuh kehangatan. Sudah lama sekali kita tidak bertarung bersama seperti ini. Sudah sangat lama. Namun dari dalam tubuh Reza terdengar gumaman pelan. Jangan terlalu keras menepuk dadaku, toh sakit. Jawoto tersentak. Ia menoleh ke tubuh Reza yang ia kuasai, lalu menatap jari tangan Reza. Cincin sukma jati bersinar lembut. Ia mendesis kecil. Jadi begitu cincin ini yang membuatmu masih dalam kesadaran. Jagasura ikut menoleh, lalu tersenyum tipis. Sahabat yang baik, kau beruntung memiliki teman seperti mereka. Ayo kita tunjukkan seperti apa kekuatan Panglima Wana Murka. Mereka berdua meraung keras, suara perang yang menggema di seluruh penjuru pelataran candi. Gema raungan itu mengguncang tanah, menakuti sebagian setan-setan kecil yang menyaksikan dari kejauhan. Tanpa membuang waktu, keduanya melesat ke arah buta api yang telah siap menyerang. Langkah kaki mereka begitu ringan, melompat dari satu batu ke batu lain seperti angin malam. Mereka menyatu dengan bayangan, menyatu dengan alam. Jawoto lebih dulu menyerang. Ia mengayunkan gada hitamnya, dan di tengah ayunan itu ujung senjatanya membesar, sebesar kepala makhluk buto. Gada itu menghantam kepala salah satu buto api, menghancurkannya dalam satu pukulan. Api dari batu menyembur ke segala arah. Jagasura mengikuti, melompat tinggi dan menghantam 2 buto sekaligus dengan kekuatan penuh. Ledakan terjadi, tanah bergetar hebat. 3 buto tersisa berusaha menyerang balik, tapi Jawoto dan Jagasura sudah tidak lagi terlihat di tempat. Mereka muncul di belakang punggung musuh-musuh itu dengan gerakan secepat bayangan. 2 gada kembali terayun dan suara tulang dan batu retak bergema keras di tengah pusaran pertempuran. Emban Ireng meraung makin keras, dadanya naik turun tak karuan. Ia mengangkat kedua tangannya, membentuk lingkaran api besar di udara, bersiap menghempaskan semuanya, tapi Jawoto dan Jagasura sudah bersiap. Mereka berdiri berhadapan, gada di tangan masing-masing bersinar terang. Mereka melesat dalam satu waktu, tubuh mereka seperti bayangan hitam dan putih pekat yang membelah cahaya. Gada mereka bertemu tepat di dada Emban Ireng, menghantam dengan kekuatan penuh yang berasal dari 2 alam. Ledakan besar terjadi, angin panas menyapu seluruh pelataran. Dari segala reruntuhan candi yang terbelah, suara langkah berat terdengar.
Debu masih menggantung di udara, namun tubuh besar itu perlahan tambah. Emban Ireng berdiri tegak meski sebagian tangan dan kepalanya hancur. Kalian pikir bisa menumbangkanku hanya dengan itu? Ujar Emban Ireng menyeringai. Separuh kepalanya yang tadinya remuk kini perlahan membentuk kembali. Daging tumbuh dari serpihan, tulang-tulangnya menyatu seperti rangka besi yang ditempa ulang. Matanya menyala merah menyala. Aku adalah makhluk abadi, ujar Emban Ireng merentangkan kedua tangannya. Gema suaranya menyebar ke seluruh penjuru pelataran. Jawoto dan Jagasura tampak kesal. Serangan mereka tidak memberikan dampak apapun. Hingga tiba-tiba Satria yang berdiri tak jauh dari sana menyipitkan mata. Ia mengatur nafasnya lalu berteriak lantang. Tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk kau setan kepala kambing. Suaranya menembus kabut dan kebisingan pertempuran. Ia menoleh pada Jagasura dan Jawoto. Hancurkan bagian jantungnya. Di sanalah letak jiwa Sengkologeni. Itu yang kulakukan pada Ki Rudra. Emban Ireng menoleh cepat ke arah Satria. Untuk sesaat ekspresinya berubah. Sekilas ketegangan terlihat di wajah hitam merahnya. Tak menunggu lama, ia mengangkat tangannya dan menciptakan bola api yang menyala dari telapaknya. Kau terlalu banyak bicara, bocah. Dengan teriakan keras yang melemparkan api itu ke arah Satria. Namun sebelum api itu menyentuh tujuannya, Andaru muncul dari samping merentangkan tangan menerima serangan itu langsung di dada. Ledakan terjadi, api berkobar. Asap membumbung menutupi tubuh Andanu. Manusia bodoh, menerima serangan itu sama saja menghanguskan dirimu sendiri. Tawa Emban Ireng menggelegar merasa dirinya berhasil menghanguskan Andanu. Namun tawanya terhenti saat melihat siluet tubuh Andanu yang tetap berdiri. Ia hanya diam. Wajahnya tenang meski bagian bajunya hangus terbakar. Ia menepuk-nepuk dadanya dengan santai. Sudah kukatakan jangan seperti itu. Pakaianmu akan habis kalau terus dipakai menahan serangan. Lagi-lagi Andanu dengan polosnya hanya menunduk saat Satria memarahinya. Maafkan aku. Tubuhku bergerak dengan sendirinya untuk melindungimu. Sudahlah, tidak apa-apa. Setelah ini akan kubelikan ke baju anti api agar tidak selalu terbakar seperti itu. Terima kasih. Emban Ireng terperangah melihat ada manusia yang mampu bertahan dari api miliknya. Sementara itu di sisi lain, Jawoto dan Jagasura saling menatap dengan senyum menyeringai lebar. Jadi jantungnya ya? Ayo hancurkan jantungnya. Mereka berdua mengangkat gada masing-masing. Gada di tangan mereka tiba-tiba berubah. Gada Jagasura berkilau dan perlahan memanjang, membentuk sebilah pedang perak dengan ukiran kepala kera di gagangnya. Sementara gada Jawoto mengecil lalu memanjang menjadi tombak hitam yang berkilat seperti obsidian panas. Kalian pikir dengan mengetahui inti jiwaku itu akan mengubah keadaan? Ujar Emban Ireng, kata-katanya tidak seperti yang terlihat. Emban Ireng mulai menunjukkan kecemasan. Tanduknya yang merah tampak berdenyut dan aura panas menyebar dari tubuhnya. Ia membaca sebuah mantra, suara gumamannya bergema pelan. Lalu tubuhnya dilapisi oleh semacam zirah hitam berkilau. Lapisan itu melingkupi dada dan bahunya seperti tameng logam dari neraka. Kalian tidak akan bisa menembus perlindungan ini. Teriak Emban Ireng mencoba menyembunyikan kegugupannya, namun dua panglima kerawanan murka sudah tidak mendengarkan. Cahaya menyilaukan menyelimuti tubuh mereka berdua. Jagasura memutar pedangnya. Bersiap menerjang, Jawoto menancapkan tombaknya ke tanah, menunduk lalu melesat. Gerakan mereka serempak seperti simfoni dua jiwa yang telah ratusan tahun bertempur berdampingan. Serangan bola api Emban Ireng menyambar dari kiri dan kanan. Namun tidak satu pun menyentuh mereka. Mereka melompat dari reruntuhan ke pilar, dari pilar ke batu, hingga akhirnya muncul di dua sisi tubuh makhluk berkepala kambing itu. Jawoto muncul di belakang, tombaknya bersinar terang di ujung. Jagasura muncul dari depan. Pedang peraknya siap terhunus.
Kera-kera sialan, tidak akan kubiarkan kalian menyerang inti jiwaku. Mban Ireng mengayunkan tinjunya ke arah Jagasura, namun gerakan itu terlalu lambat bagi Panglima Perang Wana Murka. Dengan cekatan tubuh Jagasura menyamping dan pedangnya menghantam dada Mban Ireng. Pada saat yang sama dari belakang, tombak Jawoto melesat menusuk ke arah titik yang sama. Dentuman keras terdengar, kedua senjata itu seketika tertahan di permukaan Jirah Hitam. Namun tanpa ragu, Jawoto dan Jagasura sama-sama mengangkat tangan bebas mereka dan menghantam gagang senjata masing-masing. Seperti palu menghantam paku, dorongan itu menembus lapisan Jirah. Retakan muncul, kilatan cahaya keluar dari sela-sela retakan dan dalam sekejap Jirah hitam itu pecah seperti kaca dihantam badai. Tombak dan pedang mereka menusuk langsung ke dada Mban Ireng, menembus jantung yang berdenyut dengan cahaya merah di dalamnya. Ledakan tak terelakkan, cahaya merah memancar, udara bergetar. Tubuh Mban Ireng terhuyung, dari dadanya yang berlubang semburan api keluar, bukan api biasa. Itu adalah api sengkolo geni yang selama ini tertanam di dalam jiwanya. Api itu kini kehilangan kendali, membakar dari dalam. Mban Ireng berteriak keras, suaranya menggetarkan batu-batu candi. Tubuhnya mulai meleleh, bukan oleh panas luar, tapi karena jiwa sengkolo geni yang kini tidak lagi bisa ditahan. Tidak, aku abadi. Tidak mungkin aku dikalahkan oleh dua makhluk rendahan itu. Jeritnya, namun suaranya berangsur melemah, lalu berubah menjadi raungan putus asa. Api menghanguskan tubuh itu sepenuhnya. Makhluk berkepala kambing itu ambruk, lalu berubah menjadi abu, ditiup angin dan hilang tak bersisa. Sunyi. Reza dan Kuncoro atau tubuh mereka yang kini dikuasai oleh Jawoto dan Jagasura masih berdiri di tempat. Mereka mengatur napas, mengamati sisa debu yang berterbangan. Aura panas perlahan mereda, namun kemudian terdengar suara dari dalam dada Reza. Lirih namun terdengar jelas. Wes durung Jawoto, silitku gatel gak iso dikaro. Jawoto menoleh cepat, matanya membelalak, lalu menyeringai geli yang membantu Reza untuk menggaruk pantatnya. Agak ke kiri sedikit, dekat lubang hitam. Ujar Reza mengarahkan Jawoto yang menggerakkan tangannya. Nah, itu benar. Jawoto yang membantu menggaruknya seketika mencium tangan yang digunakan menggaruk. Wajahnya seketika mengkerut. Jangan dicium, mau ketek semprol. Wong awake tinggo perang malah silite kartel. Dan di tengah reruntuhan candi yang masih mengepulkan asap, dua panglima kera dari hutan Wana Murka tertawa, bukan karena kemenangan, tapi karena kelakar kedua makhluk yang mereka pinjam raganya. Langit di atas pelataran candi Setra Geni tampak lebih pekat dari biasanya, seolah menahan napas akan sesuatu yang belum selesai. Di balik reruntuhan dan asap yang belum sepenuhnya menghilang, Baseno berdiri tegak di belakang Arlingga, Juna dan Suko. Jemarinya yang kurus menggenggam erat tasbih yang terus berputar perlahan. Dari bibirnya rangkaian amalan terdengar pelan namun mantap. Setiap butir tasbih yang bergerak memancarkan energi tak kasat mata. Satu persatu aliran halus itu merambat menuju tiga anak muda yang berdiri di hadapannya. Tubuh Suko bergetar ringan. Ia menarik napas, selalu menyadari rasa lelah di kakinya perlahan sirna. Otot-ototnya terasa ringan, tidak seberat tadi. Energi mengalir deras menyelimuti seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi? Itu Mbak Seno, yang memang tidak suka turun langsung ke medan, tapi kekuatannya bisa menjangkau siapapun yang dia inginkan. Tenaga dan jiwa kita dipenuhi kekuatan tambahan lewat doa dan amalannya. Suko menatap tangannya yang kini bergetar penuh tenaga, senyumannya menyungging. Luar biasa. Pantas saja tiga pendekar Trimukti sangat dikenal orang-orang pengguna ilmu batin. Ini hanya baru salah satu kemampuan Simbaku, masih banyak yang bisa ia lakukan. Juna maju beberapa langkah, bajara gada di tangannya tampak berpendar lembut. Arlingga, Suko, biar aku urus tiga bajingan itu.
Kalian fokus ke Ki Jagalwungu. Arlingga dan Suko seketika menoleh bersamaan. Suko yang sempat berhadapan dengan mereka bertiga sewaktu menyerang padepokan memperingati Juna. Juna, hati-hati, mereka bukan lawan biasa. Aku tahu, tapi sekarang bukan waktunya untuk ragu. Arlingga menepuk bahu Suko. Ia sangat mengenal seperti apa Juna jika sudah serius. Tenang Suko, kita serahkan dia sama Juna. Kita fokus ke pengguna belati hitam itu, ujar Arlingga menatap tajam ke arah Ki Jagalwungu. Tanpa banyak bicara, Juna mengangkat bajra gada. Mantra mengalun dari mulutnya begitu lirih hingga nyaris tertelan angin. Namun dalam hitungan detik, pusaka itu memancarkan cahaya kebiruan yang menyebar seperti lingkaran api. Kabut hitam merambat dari tanah. Dalam sekejap kabut itu membentuk lingkaran besar yang mengelilingi Juna. Brajasena, Gareng dan Cokro seolah dunia kecil tercipta di dalamnya. Segala suara dari luar menghilang. Hanya ada mereka, 4 orang di dalam dinding kabut asing yang memisahkan mereka dari dunia luar. Apa ini? Apa dia mencoba mengurung kita? Kita tembus saja kabut itu. Gareng dan Cokro bergerak cepat. Keduanya berusaha keluar dari kabut itu. Namun ketika mereka menabraknya, tubuh mereka seperti dihantam dinding petir. Tersentak mundur, tubuh mereka bergetar karena aliran kejut. Kalian tidak akan bisa keluar sebelum kalian kutumbangkan. Brajasena menggertakkan gigi. Bocah sombong, kau pikir kami takut hanya karena 1 orang? Namun Juna hanya tersenyum. Lalu dari balik kabut, 4 sosok lain muncul. Sama persis dengan dirinya, sama rupa, sama aura. Cokro terperangah. Gareng mundur setengah langkah. 5. Desis Brajasena, matanya menyipit menatap kelima Juna yang kini mengelilingi mereka. Bagaimana jika seperti ini? Ucap semua Juna bersamaan. Suaranya bergaung, menciptakan tekanan mental yang menyesakkan. Ini bukan hanya sekedar bayangan, wujudnya memiliki kekuatan yang sama. Brajasena sadar ini bukan ilusi biasa. Aura tiap Juna itu benar-benar terasa. Ia tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang hanya pantulan. Percuma saja meskipun kau membuat 10 bayangan, kau tidak akan bisa mengalahkan kami yang sudah diberkahi kekuatan pati kendi. Brajasena tak gentar. Ia berteriak membaca mantra dengan keras. Tubuhnya memanah, selalu menyemburkan aura merah padam. Api membungkus tubuhnya, mata putihnya bersinar. Taring muncul dari gusi dan kukunya tumbuh memanjang tajam. Cokro dan Gareng mengikuti. Tubuh mereka juga diselimuti aura api merah. Api itu menari di permukaan kulit, membuat mereka tampak seperti jelmaan iblis api dari dasar kawah. Pusaka mereka pun menyala, seolah terikat pada energi sengkolo geni yang kini merasuk dalam jiwa mereka. Inilah berkah pati kendi, jiwa api kekuatan sang angkara geni Angkoro. Namun Juna tetap tak bergeming. Ia tahu kekuatan itu memang besar, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Kabut hitam yang ia ciptakan bukan hanya pelindung. Ia adalah ajian jagat panguripan, warisan dari Prabu Astana Bumi. Kalian terlalu membanggakan kekuatan yang bahkan memakan jiwa kalian sendiri sebagai bayarannya. Kelima Juna bergerak serempak, langkah kaki ringan namun berbahaya. Setiap serangan datang dari arah yang berbeda. Cokro menangkis serangan dari Juna yang muncul dari kanan, namun Juna lain sudah menghantamnya dari belakang. Gareng berputar mencoba menebas satu sosok, namun yang ia tebas hanya kabut. Dan dari kiri, pukulan yang dilapisi aliran petir menyambar wajahnya. Cari yang asli, hanya tubuh aslinya yang akan menerima dampak serangan. Brajasena tetap bertahan. Ia membaca gerakan salah satu Juna, menghantamnya dengan tinju berlapis api. Sosok itu terlempar dan menghilang menjadi kabut, namun 2 Juna lain langsung melompat dari atas, menyerangnya dengan tendangan bersamaan. Ada apa? Kenapa kalian terlihat seperti ketakutan? Apa berkah kalian itu tidak bisa mengatasi ini? Banyak bacot kau bocah.
Mereka bertiga semakin tidak terkendali, menyerang ke berbagai arah dengan tinju dan tendangan secara asal. Bayangan Juna berubah menjadi kabut saat terkena serangan mereka, namun Juna yang lain muncul dari berbagai arah. Brajasena dan kedua anak buahnya kelelahan, serangan mereka tidak berdampak apapun. Nafas memburu dengan dada kembang kempis. Tunjukkan wujud aslimu kalau kau berani. Seluruh bayangan Juna seketika menghilang menjadi kabut. Dari hadapan mereka muncul satu Juna. Itu adalah Juna yang asli, namun tampak berbeda. Petir menyelimuti dirinya bagai perisai yang siap menyengat siapapun yang mendekatinya. Baiklah jika itu maumu. Mereka bertiga bersamaan menyerang Juna dengan ajian tapak geni ireng, namun tiba-tiba Juna menghilang dan muncul di belakang mereka. Sebuah tendangan menghantam kepala Gareng hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Brajasena dan Cokro berbalik arah, namun lagi-lagi Juna tidak ada di tempatnya. Pergerakannya bagi kilat, mereka berdua tidak dapat mengikutinya. Di mana dia? Jaga belakangmu, dia pasti akan muncul dari titik buta. Namun tidak sesuai harapan mereka, Juna justru muncul di hadapan Cokro. Dengan tinju petirnya yang langsung menghantam wajah Cokro hingga menciptakan sengatan. Tubuh Cokro kejang-kejang hingga akhirnya tumbang tidak sadarkan diri. Sialan kau. Brajasena menyerang Juna dengan ilmu bela dirinya. Juna menangkis setiap serangan yang ia lancarkan, menghindar dengan gesit, lalu melompat mundur. Kekuatan yang kau dapatkan itu hanyalah omong kosong. Kau sudah melenceng sebagai manusia yang memiliki Tuhan dan merasa bisa melakukan apapun atas kehendakmu sendiri. Namun takdir yang menentukan nasibmu tetaplah Sang Pencipta. Satu hentakan dari Bajragada menghantam tanah, kabut bergetar lalu menyelimuti tubuh Brajasena. Api di tubuh mereka mulai melemah. Juna menutup mata, ia memusatkan semua energinya ke dalam pusaka di tangan. Tidak, maafkan aku. Aku akan bertobat. Sekarang kau merengek minta ampun. Bagaimana dengan nasib orang-orang yang kalian jadikan korban? Apakah mengampuni mereka? Manusia harus jadi pemaaf seperti Sang Pencipta. Aku sungguh menyesal dengan semua yang kulakukan. Juna tertunduk geram saat mendengar Brajasena berucap seperti itu. Ia tahu kalau itu hanyalah ucapan yang keluar hanya karena rasa putus asa. Jangan sok suci setelah kau melakukan semua hal yang membuat orang menderita. Juna mengangkat pusaka Bajragada miliknya. Brajasena ingin berucap kembali, namun Juna tidak membiarkannya. Sambaran petir besar muncul dari langit menghantam tubuh Brajasena hingga membuatnya kejang-kejang. Sekarang ku maafkan kau. Brajasena tidak sadarkan diri, tubuhnya mengeluarkan asap setelah terkena petir Juna. Juna menarik napas perlahan, meredam emosinya yang sempat meledak. Ia berjalan mendekat namun tak bicara. Sorot matanya cukup menyampaikan bahwa pertarungan itu sudah usai. Di sisi lain, di luar lingkaran ajian milik Juna, dua sosok bergerak bersamaan seperti kilatan cahaya dan bayangan. Suko dan Arlingga melesat dengan pusaka mereka masing-masing. Sorot mata mereka terpaku pada satu sosok yang berdiri tegak di tengah reruntuhan. Ki Jagalwungu, lelaki itu masih menggenggam belati hitam Senggolo Nyawa dengan erat. Aura hitam pekat membungkus tubuhnya seolah menjadi perpanjangan dari belati itu sendiri. Arlingga menyerang lebih dulu, tubuhnya berputar lalu menghunuskan belati Kudrawinata ke arah lawannya. Kedua belati bertemu dalam satu hentakan, percikan cahaya hitam dan putih memancar, bertabrakan seperti siang dan malam yang dipaksa berdampingan. Kau pikir belatimu itu bisa menandingi belati milikku? Jangan banyak bicara ketika sedang bertarung. Suko melihat celah, ia berputar lalu menjejak batu sebagai pijakan. Dalam satu gerakan yang cepat, ia mengayunkan keris Senggolo Langit ke arah Ki Jagalwungu. Namun Ki Jagalwungu menyadari serangan itu. Ia menendang Arlingga hingga terdorong mundur dan segera mengangkat belatinya untuk menangkis.
Bocah-bocah cilik mencoba menyerang dadakan. Kalian pikir ini baru pertama kalinya aku bertarung? Suko menyeringai, bukan arah tebasan yang ia harapkan. Ia memutar tubuh di udara. Mengubah arah serangan, ia justru menggunakan tumitnya untuk menghantam perut Ki Jagalwungu. Tubuh lawan mereka terdorong keras ke belakang, menabrak salah satu pilar patah candi. Darah mengalir dari sudutnya. Seharusnya kau lebih berhati-hati, karena kedua orang yang kau anggap bocah ini yang akan mengalahkanmu. Ki Jagalwungu meringis, pandangannya menyapu dua pemuda di depannya. Mengapa serangan mereka jadi lebih kuat? Seharusnya tendangan itu tidak berdampak padaku. Ki Jagalwungu merasa heran, matanya kemudian menoleh ke belakang mereka. Dan ia menemukan apa yang membuat serangan mereka begitu tajam dan berat. Basena masih berdiri dengan tenang, jemarinya tidak hentinya memutar tasbih. Bibirnya bergerak menggumamkan amalan dengan mata batinnya. Ki Jagalwungu dapat melihat cahaya tipis menyelubungi tubuh Arlingga dan Suko. Tua bangka itu rupanya. Ia mengangkat belati Senggolo Nyowo tinggi-tinggi lalu merapal mantra. Dalam sekejap belati itu membelah menjadi 10 bagian. Ke-10 belati itu melayang berputar di udara seperti anak panah yang bersiap menghujani langit. Akan kuhentikan doa-doa yang ia bacakan. Arlingga yang menyadari arah gerakan belati-belati itu langsung bergerak ke depan, memberi peringatan pada Suko. Suko, lindungi Baseno, aku akan tangani belati itu. Suko yang memahami maksud Arlingga langsung melesat mundur, berdiri di sisi Baseno, keris di tangan siap menebas apapun yang datang. Tidak akan kubiarkan kau menyerang simbahku. Arlingga menangkupkan belati Kudrawinati ke dadanya, mantra lirih mengalir dari mulutnya. Belatinya mulai berpendar, kilatan cahaya putih melonjak dari bilahnya, lalu membelah menjadi 5. 5 belati Kudrawinata kini mengembang di sekeliling Arlingga, berpendar laksana bintang di tengah kabut Sengkolo. Ki Jagalwungu tampak terkejut. Ajian belah pusaka, aku tak menyangka kalau kau bisa menggunakan ilmu yang sama sepertiku. Jangan samakan ilmu hitammu dengan milikku. Aku tidak sudi disamakan. Jangan sombong mentang-mentang kau bisa menggunakan ilmu itu juga. Level ilmu milikku jauh berbeda denganmu. Kau hanya mampu membelahnya menjadi 5 bagian. Ki Jagalwungu merasa dirinya lebih kuat, namun saat melihat Arlingga menyeringai, keraguan seketika tumbuh di hatinya. Ilmumu boleh mirip, tapi kekuatan batin kami tidak sama. Kekuatan belati milikku akan melahap semua kegelapan yang ada. Ke-10 belati hitam milik Ki Jagalwungu melesat lebih dulu. Suara berdesing memenuhi udara, disusul cahaya gelap yang menyapu pelataran. Arlingga juga melesatkan 5 belatinya, bukan untuk menabrak tetapi menyambut. Saat dua kekuatan bertemu di udara, sebuah pusaran kecil tercipta. Pusaran itu menghisap 5 dari 10 belati Ki Jagalwungu. Seolah cahaya Arlingga adalah penawar dari racun hitam belati lawannya, namun 5 lainnya masih terbang, memburu ke arah Baseno. Suko yang berdiri di depan Baseno tidak tinggal diam. Ia merapal sebuah mantra, lalu memutar tubuhnya dengan gerakan indah. Keris Sengkolo langit di tangannya melengkung dalam 5 gerakan tebasannya membelah udara. Udara pecah, 5 angin berlapis energi batin melesat dari ujung keris. Setiap tebasan menghempaskan belati Ki Jagalwungu sebelum sempat mendekati Baseno. Ki Jagalwungu terpaku, tak percaya, namun sebelum ia sempat bereaksi, tubuhnya tiba-tiba tersentak. Ia menyentuh dadanya, cairan merah merembes dari bajunya. Darah, tidak mungkin. Belati bercahaya putih telah menancap di punggungnya, menembus dadanya. Darah muncrat, napasnya tertahan. Arlingga berdiri di belakangnya, wajahnya tenang. Dengan ini hanya tersisa 2. Ia mencabut belatinya lalu melompat mundur.
Ki Jagalwungu menoleh dengan mata penuh kemarahan, namun tubuhnya mulai gemetar. Dari luka di dadanya, nyala merah menyala api. Api itu mulai merambat menyelimuti tubuhnya. Suko dan Arlingga mundur berdiri sejajar. Juna yang telah selesai dengan Brajasena dan dua pengikutnya melangkah mendekat. Napasnya masih sedikit berat. Kalian berhasil. Ki Jagalwungu berteriak keras, tubuhnya terbakar dari dalam, dilahap oleh nyala yang tidak bisa dipadamkan. Api yang menari itu bukan sembarang api, itu adalah jiwa Sengkolo yang telah terlepas. Karena pembuluh tubuhnya telah rusak. Suko memejamkan mata, Arlingga menarik napas panjang. Juna hanya berdiri diam menatap sisa-sisa abu yang tersisa. Inti jiwa ketiga telah musnah, tinggal dua lagi. 3 inti jiwa Sengkolo Geni berhasil ditumbangkan. Kini tersisa Cakrabirawa dan Sengkolo Geni. Pertempuran di pelataran candi juga sudah terkendali sejak kemunculan pasukan kera dari Alaswana Murka. Bangsa siluman dari Alas Waranggono juga memberi perlawanan yang cukup kuat. Kedua pasukan gaib itu benar-benar berbeda. Tidak ada rasa lelah yang terpancar dari setiap sosok. Ayo kita hampiri Mahendra. Mereka semua mengangguk, bersiap untuk menuju ke lokasi musuh utama. Tampak dari kejauhan Mahendra sedang berbincang dengan Jologandru. Arlingga dan yang lainnya segera mendekat ke arah mereka. Aswan yang melihat kehadiran Juna segera menghampiri dirinya. Sebelumnya Arlingga juga sempat bercerita mengenai keadaannya. Juna, bagaimana tanganmu? Sudah lebih baik, Wan. Tidak perlu khawatir. Syukurlah kalau memang sudah membaik. Aku juga sebenarnya sudah yakin kalau kamu tidak akan mudah ditumbangkan hanya karena serangan belati hitam itu. Belum sempat menjelaskan situasi yang ada, mereka semua beralih ke arah dua panglima kera yang mendekat, Jagasura dan Jawoto. Di pundak mereka tampak dua sosok yang terkulai lemas. Jawoto, ada apa dengan Reza dan Kuncoro? Jawoto dan Jagasura menurunkan tubuh mereka berdua. Jawoto tidak berkata. Ia hanya meraung-raung tidak jelas. Mahendra dan yang lainnya tidak mengerti apa maksudnya. Hingga Kuncoro yang tubuhnya lemas tiba-tiba berucap, katanya kami kehabisan tenaga karena dirasuki mereka. Arlingga dan Suko terkejut. Kuncoro bisa mengerti bahasa kera. Hebat, kamu bisa ngomong sama monyet, Coro. Belum sempat Kuncoro membalas pertanyaan itu, Reza yang terbaring di sebelahnya tiba-tiba berucap, dia kan ketek juga, Ling. Kuncoro yang tubuhnya masih lemah menoleh ke arah Reza, lalu menyundulkan kepalanya kepada Reza. Aduh, mau semprol. Mau adu sundul-sundulan gue, ha? Reza membalas sundulan kepala Kuncoro. Sejenak suasana mencair dengan adegan adu sundul antara dua koplak. Hingga tiba-tiba sebuah ledakan energi terasa dari arah istana Setrageni. Semua orang yang merasakannya seketika menoleh bersamaan. Ada dua kekuatan bertabrakan yang mereka rasakan. Ada yang sedang bertarung di dalam sana. Mahendra melangkah maju, menajamkan inderanya. Ia merasakan tidak asing dari aura yang terpancar dari salah satu ledakan energi itu. Aku kok ngerasa gak asing ya? Jologandru yang sejak tadi diam tiba-tiba tertawa, membuat semua orang bingung. Sebaiknya kau segera ke sana, Sena, sebelum dia melepaskan kekuatannya untuk menghabisi musuh utama. Melepaskan kekuatan? Jika wanita tua itu melepaskan kekuatannya, kalian juga akan dalam bahaya. Bola mata Mahendra seketika melebar, mulai memahami apa yang dimaksud Jologandru. Ia tahu siapa sosok yang sedang menahan Sengkolo Geni, sosok yang memiliki kekuatan yang tidak terkendali. Ayo kita segera ke sana. Tapi Mbak Aryandra. Basena melangkah mendekat lalu menepuk bahu Mahendra dan Aswan. Aku yang akan menemaninya. Kalian berlima lebih baik hentikan musuh utama itu. Mahendra dan Aswan tidak dapat menolak. Dengan adanya Baseno, mereka tidak perlu khawatir lagi dengan simbahnya yang sedang menghadapi Cakrabirawa. Mahendra, Aswan, Juna, Arlingga dan Suko segera berlari masuk ke dalam istana Setrageni.
siap menghentikan sang geni Angkoro yang sudah membakar banyak korban di masa lalu. Dari kejauhan, Satria dan Andanu menatap mereka yang sudah masuk ke dalam istana Setra Geni. Kita gak ikut. Peran kita di pertempuran ini bukan untuk menghadapi musuh utama. Kita urus saja sisanya yang ada di pelataran ini.